Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Mulai hari ini kita akan memasuki semester genap. Semester yang menentukan apakah kalian akan naik kelas atau tinggal di kelas. Apapun hasil semester kemarin, yang kurang bagus mari kita perbaiki. Yang sudah bagus tetap pertahankan dan jangan cepat puas dengan hasil yang kalian peroleh di semester kemarin. Baik, di semester kedua ini kita akan mempelajari 4 bab. Bab pertama kita akan belajar tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Di bab ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana latar belakang terjadinya Perang Dunia tersebut, kemudian jalannya peperangan, kemudian negara mana saja yang terlibat dalam Perang Dunia, serta kita akan pelajari bagaimana pengaruh dari Perang Dunia I dan II ini. Kemudian di bab kedua, kita akan mempelajari respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme, serta kesadaran kebangsaan. Kolonialisme dan imperialisme sedikit banyak sudah kita pelajari di materi sejarah Indonesia semester 1. Maka di sini nanti kita hanya akan mereview dan memperdalam materi. Kolonialisme dan imperialisme nantinya akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi bangsa Indonesia. Termasuk nanti kita akan bangsa Indonesia akan mengenal adanya nasionalisme dan demokrasi. Sebelum kolonialisme dan imperialisme, negara Indonesia berbentuk kerajaan-kerajaan, baik itu di kerajaan di daerah Sumatera maupun di Jawa sendiri, Kalimantan, dan sebagainya. Maka dengan adanya kolonialisme dan imperialisme menyebabkan banyak sekali kerajaan yang kemudian diambil alih oleh Belanda. Banyak yang dicampuri urusannya, banyak yang kemudian dibumi hanguskan, dan ada juga yang bekerja sama dengan Belanda. Maka setelah kolonialisme dan imperialisme ini runtuh, maka dikenallah yang namanya nasionalisme, yaitu kesetiaan tertinggi ada pada negara. Akar-akar nasionalisme tersebut digawangi oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional waktu itu seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indonesia Partids, dan sebagainya. Pun juga dengan demokrasi. Sebelum kolonialisme dan imperialisme ini ada, sistem pemerintahan di Indonesia lebih dengan kerajaan. Maka setelah kolonialisme dan imperialisme, maka kita mulai mengenal adanya demokrasi, yaitu kekuasaan yang berasal dari rakyat. Maka tidak ada absolutisme kekuasaan lagi seperti yang dimiliki oleh raja. Dan kepala pemerintahan itu dipilih langsung oleh rakyat, baik melalui pemilu maupun melalui kalau demokrasi itu bisa melalui parlemen. Kemudian di bab yang ketiga kita akan mempelajari mengenai Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Di bab ini kalian sudah mempelajarinya juga di semester kedua mapel sejarah Indonesia. Maka di sini juga kita akan hanya memperdalam ataupun mereview saja materi-materi yang sudah diperoleh di mapel sejarah Indonesia. Indonesia di masa pendudukan Jepang itu berlangsung cukup singkat, hanya 3,5 tahun. Namun 3,5 tahun ini melahirkan dampak yang cukup besar bagi bangsa Indonesia.
Karena dari Jepang kita bisa belajar bagaimana bermiliter, dan dengan bermiliter itu akan berdampak kepada bagaimana Indonesia mempunyai sebuah pengetahuan, sebuah strategi baru untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di materi tersebut yang akan kita pelajari adalah bagaimana kehidupan politik militernya, bagaimana kehidupan ekonominya, bagaimana kehidupan sosialnya, bagaimana kehidupan budayanya, dan bagaimana kehidupan pendidikannya. Kemudian yang akan kita pelajari juga di masa pendudukan Jepang adalah apakah ada perlawanan yang diberikan oleh bangsa Indonesia kepada Jepang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita jawab satu persatu di pertemuan selanjutnya. Kemudian di materi terakhir atau di bab terakhir yang akan kita pelajari adalah proklamasi kemerdekaan sebagai penegakan hak bangsa Indonesia. Nah, di sana nanti kita akan mempelajari prosesi atau proses bagaimana Indonesia kemudian bisa memerdekakan diri. Mulai dari menyerahnya Jepang, kemudian penyusunan proklamasi, kemudian bagaimana membentuk perangkat kenegaraan, termasuk menunjuk siapa presiden dan wakil presiden, kemudian membentuk pembantu presiden, membentuk undang-undang, dan sebagainya akan kita pelajari di bab terakhir ini. Nah, 4 bab di atas akan coba kita uraikan satu persatu mulai dari pertemuan selanjutnya. Maka saya berharap kalian masih semangat untuk belajar, karena belajar itu adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah tuntutan dari orang lain. Itu adalah kesadaran dari diri sendiri. Baik, sekian materi video pembelajaran hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.